Film yang akan kita tulis kali ini tentang seorang anak laki-laki yang dititipkan ke teman ibunya, yang juga mempunyai seorang anak perempuan. Terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh si anak laki-laki ini. Film ini berjudul Mom's Friends, dirilis tahun 2016, berdurasi 90 menit. Link ada di komentar cuy. Sebelum lanjut, siapkan dulu perlengkapan perang kalian cuy. Tisu, hand body, sama plastik sampah ya, biar nanti bisa langsung dibuang. Oke, langsung aja cerot, kita bacrot filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang teleponan dengan pacarnya. Di sini semua nama pemain gue ganti aja ya, soalnya susah banget nyebutnya cuy. Pria ini bernama Eko. Di sini dia diminta untuk melukis pacarnya, dikarenakan Eko ini adalah seorang pelukis profesional. Setelah itu, ia pun bergegas menuju ke tempat melukisnya. Singkat cerita, terlihat Eko sedang bersiap-siap untuk mulai melukis pacarnya. Kita sebut aja pacarnya ini bernama Siti. Diceritakan di sini Siti juga adalah seorang pelukis sama seperti Eko. Setelah itu Eko mulai melukis pacarnya itu dengan sangat hati-hati agar nantinya hasilnya bisa sebagus aslinya. Setelah selesai dilukis, si Siti mulai mendekati Eko dan langsung mengajak Eko untuk melukis goa kegelapannya dengan pensil jumbo berserabut hitam yang dimiliki si Eko. Setelah adegan lukis melukis selesai, terlihat di sini si Siti kecewa dan tidak puas dengan pensil si Eko. Dikarenakan pensil yang sudah tumpul dan tua jadi loyo nggak berguna dan cepat sekali mengeluarkan oli mesinnya cuy. Eko pun meminta maaf kepada Siti dan bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ibunya yang berstatus jahat, janda sehat, ini pun langsung mengatakan kepada Eko jika besok dia harus pergi ke Australia untuk menjalankan bisnisnya. Dan sementara Eko akan dititipkan ke teman ibunya ini yang statusnya juga jahat, janda sehat. Oh. Singkat cerita, teman ibunya ini pun akhirnya datang ke rumahnya si Eko. Wanita ini bernama, kita kasih aja namanya Linda ya, mantap Linda. Yang juga si Linda ini merupakan seorang jahat, janda sehat cuy. Sementara itu si Eko yang melihat Linda langsung terpelongo karena kebeningan dan kemulusan kulit teman ibunya itu. Ia pun nampaknya sangat senang karena bakal dekat dengan si Linda setiap hari. Kemudian ibu Eko pun berterima kasih kepada si Linda ini karena ia mau dititipkan bocah beban keluarga ini coy. Setelah itu Linda pun segera mengajak Eko untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Linda, si Eko pun langsung disuruh Linda untuk beristirahat di kamarnya yang sudah disiapkan. Dan ia juga mengatakan kalau si Eko butuh sesuatu, ia siap untuk membantunya. Dan setelah itu si Linda pun meninggalkan Eko untuk beristirahat. Singkat cerita, saat Eko melihat Linda sedang bermasak, Eko pun memiliki pikiran yang sangat mesum, di mana si Eko ini malah membayangkan si Linda memasak tanpa mengenakan busana alias bugil style cuy. Kemudian Linda mengenalkan anaknya kepada si Eko. Kita kasih nama aja ya anak Linda ini. Anaknya ini bernama Juminten. Mantap nggak Juminten cuy? Kemudian di sini Juminten ternyata menyukai keberadaan Eko di rumahnya dan terlihat juga dia langsung menyukai Eko sejak pandangan pertama. Scene berlanjut saat Eko sedang berada di kamarnya, tiba-tiba saja Juminten masuk dan dengan sengaja ia pun membuka semua penutup auratnya di depan si Eko dan berusaha untuk mengajaknya bekerja sama demi mengusir gangguan setan yang terkutuk. Akan tetapi karena si Eko sudah tergoda dengan si Linda yaitu ibunya Juminten dan dia hanya ingin bercocok tanam dengan si Linda saja, Eko pun langsung keluar dari kamarnya untuk mengambil segelas air minum. Saat sedang minum di dapur, tiba-tiba saja Eko mendengar suara-suara goib yang berasal dari kamarnya si Linda. Karena penasaran ia pun langsung mendekati dan melihat dari balik pintu kamarnya Linda. Yang ternyata suara itu berasal dari si Linda yang sedang asyik berfantasi ria memainkan bola-bola Dragon Ball-nya serta menguji coba pertahanan goa kegelapannya.
Melihat kesempatan itu, si Eko pun seketika merasa hamsyong berat dan dia tidak ingin menyia-nyiakan keadaan itu. Dia pun langsung masuk ke kamarnya Linda dan membantu Linda untuk menguji coba pertahanan goa kegelapan menggunakan rudal tempur miliknya yang sudah siap dari tadi, cuk. Keesokan paginya terlihat Linda yang menjemur pakaian dan si Eko yang sedang melukisnya. Linda pun langsung melihat hasil lukisan si Eko. Namun saat Linda mendekatinya, si Eko malah menghirup aroma janda sehat tersebut sambil berfantasi ria. Scene berlanjut ketika si Eko masuk ke dalam rumah dan melihat Juminten sedang membersihkan kamarnya. Juminten yang melihat si Eko datang lagi-lagi mengajak Eko untuk membantunya memperbaiki lubang goanya yang rusak dihantam monster kepiting raksasa. Karena si Eko yang sudah konak dari tadi dan Juminten yang selalu memaksa, akhirnya dua anggota Power Ranger ini pun memulai adegan pertarungan melawan monster kepiting raksasa dan pasukannya demi melindungi goa kegelapannya si Juminten yang rusak tadi, cuy. Tak berlangsung lama, Linda yang baru saja masuk ke dalam rumahnya, dia mendengar suara-suara goib dari dalam kamar Eko. Karena penasaran, dia pun langsung mendekati sumber suara tersebut dan pada akhirnya dia pun terkejut saat melihat Juminten dan Eko sedang melakukan adegan Tarzan X versi Korea tanpa sensor dari KPPI, cuy. Singkat cerita, Linda pun mendatangi si Eko dan terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Di sini Linda memarahi si Eko karena dia telah melakukan adegan cangkul-cangkul dengan anak perempuannya. Si penjahat kelamin ini kemudian menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena dia hilap dan sejujurnya ia lebih tertarik kepada si Linda dibandingkan dengan anaknya itu, yaitu si Juminten. Mendengar hal itu, Linda pun langsung menjadi luluh dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung bekerja sama bercangkul ria menanam benih berdurasi 20 menit tanpa obat kuat, cuy. Singkat cerita, setelah kejadian, Eko dan Linda menjadi rutin melakukan adegan mantap-mantap itu di saat si Juminten tidak sedang berada di rumah. Sejak itu pula si Eko menjadi sangat agresif. Sesekali si Eko mimi-mimi cucu, di mana ada kesempatan dia pun selalu mengajak Linda makan es krim lele-lele kecil kesukaan si Linda. Beberapa hari kemudian si Eko mendatangi tempat melukisnya untuk menemui pacarnya si Siti. Namun di sini dia terlihat keheranan karena ketika melihat ada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gedung melukisnya itu, dia pun mencoba berpikir positif dan langsung masuk ke dalam gedung itu. Namun ternyata di dalam gedung itu si Siti sedang bermantap-mantap dengan seorang lelaki yang merupakan selingkuhannya si Siti. Dan mobil yang terparkir tersebut adalah milik selingkuhannya si Siti. Mereka pun panik saat melihat Eko yang sedang masuk ke dalam gedung dan si Siti pun menyuruh selingkuhannya ini untuk keluar gedung melalui jalan samping. Pada akhirnya kelakuan busuk si Siti ini tidak ketahuan oleh si Eko goblok. Keesokan paginya si Eko yang sudah pulang kembali ke rumahnya si Linda setelah menginap di tempat pacarnya itu, terlihat si Linda yang sedang duduk manis sambil membaca majalah. Di sini Linda menyuruh Eko untuk membangunkan Juminten di kamarnya. Setelah itu Eko pun langsung masuk ke kamar Juminten dan membangunkannya karena hari sudah siang. Saat Juminten sudah bangun, entah bagaimana ceritanya, mereka berdua pun langsung sarapan pagi dengan menu batang singkong dan kue lapis legit dicampur mayones susu. Ini film isinya gasak-gasak mulu ya, anjim, enak banget jadi Eko bangke. Di malam harinya mereka yang selesai pesta amer, terlihat Juminten yang sudah tepar duluan. Sementara itu Eko pun langsung meminta jatah preman kepada Linda. Namun di sini Linda menolaknya karena takut nanti Juminten terbangun dan melihat mereka. Pada akhirnya mereka berdua pun langsung menuju ke kamar dan berubah menjadi Power Ranger Pink melawan Power Ranger Black untuk menguji kekuatan mereka satu sama lain demi persiapan melindungi bumi dari serangan-serangan monster lainnya, cuy. Mantap terus. Beberapa hari kemudian ibunya si Eko akhirnya sudah pulang kembali ke rumahnya karena telah selesai menjalankan bisnisnya di Australia. Ibunya Eko berterima kasih kepada Linda karena telah merawat Eko dengan baik dan benar saat dia pergi. Kemudian si Eko berterima kasih kepada Linda dan berpamitan untuk segera pulang dengan ibunya.
Saat berada di dalam mobil terlihat wajahnya si Eko yang bersedih karena harus berpisah dengan si Linda, yang intinya dia tidak akan mendapatkan lagi kue lapis legit yang nikmat milik Linda. Dan rela tak rela, si Linda pun juga harus melepaskan kepergian si Eko dari rumahnya. Film pun ngecrot. Inti dari film ini, ngecrotlah sebelum ngecrot itu dilarang, cuk. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian paham alur ceritanya ya. Gue aja nggak paham, cuk. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa dukung channel Tulisan Film ini. Saya Aden sebagai narator pamit, sampai ketemu di next video yang anget-anget lagi, cuk. Gue mau melukis janda sebelah rumah lagi, cuk ya. Kali aja dapat kue lapis anget. Oke lah, yuk, bye bye.